Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Yap, sekali ini saya Muhammad Akbar Fareza akan sedikit menjelaskan dan memperagakan tentang bagaimana cara pengurusan jenazah di setiap bagian-bagiannya. Dari mulai memandikan hingga menguburkannya. Baik itu jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. By the way, teman-teman, tahu gak sih apa hukumnya mengurus jenazah bagi kita umat Islam? Apa ya? Oke, nah jadi hukumnya ialah fardu kifayah. Tetapi walaupun itu fardu kifayah, kita tetap wajib tahu tata cara pengurusannya dengan baik dan benar. Step pertama yaitu memandikan. Nah, teman-teman, tentunya orang yang memandikan jenazah ialah sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, jenis kelamin laki-laki, yang memandikannya laki-laki pula. Begitu pula sebaliknya. Kecuali orang mahramnya, atau suaminya, atau istrinya, atau dari sanak keluarganya. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan ialah meletakkan kepala jenazah lebih tinggi. Setelah itu, ambil kain penutup jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Nah, setelah itu silahkan bersihkan daerah gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, kaki, dan rambutnya. Terus, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun belakangnya. Dengan cara ditekan perut perlahan agar apa yang di dalamnya keluar. Lalu jangan lupa dibacakan niatnya sejenis kelamin jenazah. Lalu miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Nah, lalu setelah disiram dengan air bersih, silahkan disiram dengan air campuran kapur barus. Lalu setelah itu, silahkan diwudukan jenazah seperti wudhu sebelum sholat. Jangan lupa perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota bagian tubuh. Nah, jika setelah dimandikan masih keluar najis, maka silahkan dibersihkan dan dimandikan kembali atau disiram kembali jenazahnya dengan air bersih atau air keperbarus. Tapi ketika keluarnya najis sesudah dikafan, maka tidak perlu lagi dimandikan ulang, cukup dengan membersihkan najisnya saja. Setelah dibersihkan, lalu keringkan dengan handuk. Keringkan tubuh jenazah dengan handuk agar tidak membasahi kain kafantar. Lalu, nah teman-teman, niat untuk memandikan salat jenazah bagi laki-laki ialah nawaitu ghusla lihadhil mayyiti lillahi ta'ala. Begitu pula untuk perempuan. Nawaitu lil ghusla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, step yang pertama ialah susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong. Lalu jangan lupa di setiap lapisan ntar ditabur dengan butiran kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar. Tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Lalu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Lalu setelah itu, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. 3 atau 5 ikatan. Nah, perbedaan dari lapisan kain kafannya ialah kalau untuk laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk mayat perempuan itu minimal 5 lapis. Nah, sebenarnya dari cara mengkafani antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu agak lumayan sama, cuman ada beberapa bagian yang berbeda. Yang berbeda itu ialah di bagian yang sebelum menutup kain kafannya, yaitu kalau perempuan ditambah pakaian sarung, terus menggunakan pakaian kurung, terus menggunakan kerudung. Itu aja sih. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratul fardul kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagian yang terakhir ialah menguburkan si jenazah. Apa aja sih step-stepnya? Yang pertama ialah disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipunggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Disunahkan menyegerakan pengusungan ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa bagi para pengiring dan boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan atau di kirinya. Terus, para pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan sebab Rasulullah SAW telah melarangnya. Terus disunahkan mendalamkan lubang kuburan agar jasad si mayat terjaga dari jangkauan binatang buas. Nah, terus di dalam lubang kuburan, di dasarnya itu terdapat lubang lagi, yaitu lubang yang lahat, yang membentuk huruf U, yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Yang ketujuh, jenazah siap dikubur. Lalu jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. Terus selanjutnya, jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunahkan memasukkannya tuh ke jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kuburan secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Terus, petugas memasukkan jenazah ke kubur hendaklah mengucapkan Bismillahi wala millati Rasulullah dengan menyebut asma Allah dan berjalan di atas milah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika menurunkan jenazah ke lubang kubur, demikian yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya disunahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya dan menghadap kiblat sembari melepas tali-tali selain tali kepala dan kedua kakinya. Nah, setelah selesai dilepas talinya, setelah itu jenazah diazankan. Nah, setelah itu di rongga-rongga yang lahatnya diletakkan papan atau batu yang menutup mayat di dalam liang lahat. Terus disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggam tanah ke dalam liang kubur setelah jenazahnya diletakkan di dalamnya. Nah, lalu setelah itu menutup lubang kuburan dengan tanah sampai agak ada lonjoran di atasnya dengan supaya apa? Supaya itu bisa menandakan bahwasanya di situ ada kuburan atau makam seseorang.